Shalom, perkenalkan nama saya Mr. Moret. Saya sebagai Ketua Koordinator dari jenjang TK sebagai Leadership Training. Salah Pak. Apa? Saya dipercayakan dari jenjang TK sebagai Ketua Leadership Training. Tema yang kami ambil pada tahun ini, Beta Bisa. Siapa yang bisa? Semua anak-anak Temanya apa, Pak? Beta bisa. Yakin dan percaya pasti mereka bisa untuk sebagai pemimpin. Kegiatannya kami buat di Taman Arjuna, di Labat. Dengan kegiatan ini, mudah-mudahan anak-anak mandiri dan sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan, yang utama itu, takut akan Tuhan, kemudian melatih mereka bertanggung jawab mandiri sendiri. Ini baru saya pertama kali sebagai ketua di TK. Apa yang paling unik, Pak? Mungkin anak-anak ya, jadi banyak karakter dengan masing-masing dia punya karakter ya. Karakter, jadi ada yang duduk tenang, ada yang lari-lari, ada yang menangis, banyak-banyak karakter di situ. Kemudian saya mungkin berterima kasih kepada tim yang sudah membantu kami di jenjang TK, pendamping, baik dari jenjang SMA yang sudah bersedia untuk membantu kami sehingga boleh berjalan dengan baik, dan juga saya juga berterima kasih kepada orang tua yang selalu mendukung kegiatan-kegiatan baik dari yayasan maupun kegiatan dari TK. Saya berterima kasih banyak. Tidak lupa juga untuk pada tim konsumsi yang sudah membantu kami dalam hal konsumsi. Mudah-mudahan kegiatan berikutnya lebih baik, ya lebih keren lagi. Oke, itu saja mungkin. Terima kasih. Kayaknya bebeleng, Pak. Ya. Halo semuanya, saya Miss Casey sebagai Koordinator Leadership Training tahun SD Tunas Gloria tahun 2023 yang sudah lewat beberapa waktu lalu. Di Leadership Training kami mengambil tema berakar dan bertumbuh menurut Surat Kolose pasal 2 ayat 7 bagian A. Di situ kami mengambil tema itu dengan maksud agar anak-anak secara rohani mereka bertumbuh dan berakar ke arah Kristus, makin dewasa dalam Kristus sejak mereka masih kecil, dan juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari mereka itu harus mencintai bumi ya selayaknya mencintai mencintai lingkungan hidup dengan cara yang paling sederhana, yaitu menanam pohon. Pohon apa? Pohon apa saja seperti itu yang bisa berguna. Di dalam kegiatan leadership training kami mengadakannya di Balai Pertanian Nusa Tenggara Timur, dan tantangan terberat pada waktu itu adalah selain anak-anak dilatih untuk mandiri tanpa bantuan orang tua, tetapi juga mereka itu yang menjadi tantangan adalah mereka dilatih untuk menanam pohon yang dan dalam bentuk menanam. Pak, makanya briefing dulu. Pak, serius, Oke, tantangannya adalah mereka dilatih untuk menanam anakan pohon, dan Pak, kalau ini sonjai ulang anakan pohon, dan tidak semua anak bisa melakukan itu, tetapi lewat kegiatan leadership training itu perlahan-lahan mereka bisa. Dan kami berharap bahwa bukan hanya di kegiatan itu mereka terlatih untuk menanam pohon, tetapi di dalam kehidupan mereka seterusnya mereka menjadi anak-anak yang mencintai bumi dengan menanam pohon, karena hutan adalah paru-paru dunia. Tadi Balai Pertanian sudah. Pesan terakhir, jadilah orang-orang yang mencintai bumi dengan suka menanam pohon. Lihat sini. Jadilah orang-orang yang suka menanam pohon, karena satu pohon berguna untuk seluruh bangsa Indonesia. Oke, dah. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yeli dari jenjang SMP. Saya sebagai koordinator LT untuk jenjang SMP. Persiapannya ya karena temanya bersahabat dengan alam ya. Temanya bersahabat dengan alam. Oh tidak. Berarti kita langsung ke surga dong. Ya, jadi biar anak-anak tuh lebih paham tentang alam. Kalau mungkin sering di sini biar lebih tahu saja tentang alam. LT tahun ini kita gabung dengan kegiatan pramuka gitu. Jadi jadi LT tahun ini kita gabung dengan kegiatan pramuka ya. Jadi ada kegiatan banyak sih, maksudnya kegiatan pramuka dominan di dalam, dan ini juga perdana untuk anak-anak kegiatan pramuka, jadi anak-anak antusias sekali. Nah, kalau untuk persiapannya berapa hari? 2 hari 1 malam ya. Itu juga anak-anak rasa tidak puas ya karena mereka masih maunya
maunya 1 minggu gitu. Maunya 3 hari 2 malam biar lebih berasa serunya. Untuk saya perdana. Perasaannya ya senang, kemudian apa ya, senang. Pengalamannya waktu urus kegiatan ini, melihat anak-anak juga semangat, waktu kita kasih tahu untuk kegiatan ini mereka juga antusias, semangat, saya pun ya semangat, saya pun senang. Apalagi berurusan dengan anak-anak, maksudnya ini sesuatu yang lain, kegiatan di sekolah, memang kita buat kegiatannya di sekolah, tapi karena ini kegiatan di luar pembelajaran, jadi anak-anak fun, menikmati, jadi kita juga ya senang ya, karena apa namanya, ada hal lain di luar kegiatan pembelajaran yang kita juga bisa buat, ada materi, ada kegiatan pramuka, api unggun, dan lainnya. Jadi kami juga sebagai guru kami senang. Tantangannya adalah bagaimana kami harus menciptakan kegiatan yang kreatif untuk anak-anak. Jadi supaya tidak bosan, rundown acara yang kita buat itu harus seperti apa. Jadi kita betul-betul padatkan waktunya kegiatannya, karena cuman 2 hari ya, 1 malam. Jadi betul-betul kami harus buat bagaimana supaya semua tujuannya kita untuk kegiatan LT itu bisa masuk. Kepala sakit kesan. Sangat kepala sakit ya, makanya tidak gemuk-gemuk ya. Wah. Jadi karena waktu itu saya koordinator untuk festival, koordinator acara untuk festival, tapi saya juga ketua panitia untuk LT. Jadi sebelum sebelum kegiatan LT itu saya sudah buat rundown acaranya, rundown acara kasarnya, saya serahkan ke seksi acaranya, ke koordinator seksi acara untuk LT. Jadi saya bisa fokus ke festival ya. Jadi saya lepas tanggung jawab full, mereka yang hubungi pembicara, mereka perbaiki lagi rundown yang sudah saya buat dan lainnya. Selesai festival hari Jumat, hari Sabtu kita mulai datang sekolah dan saya mulai checklist mana yang belum, mana yang sudah kita kerja ya 2 hari Sabtu Minggu, dan hari Seninnya itu sudah langsung LT. Jadi ya lumayan capek juga. Kita api unggun, tapi versi pramuka. Tanamnya itu di paginya sebelum kita pulang. Malamnya ada api unggun, setelah itu Kenapa harus tanam? tanam karena kan bagian dari mencintai alam. Jadi di bagian pagi sebelum pulang itu anak-anak aksi nyata mereka tanam pohon. Sebenarnya ada satu loh yang miss dari acara itu, saya kecolongan, saya tidak sempat cek, yaitu bagian penguatan nilai LT oleh Pak Ketua Yayasan Pak Jimmy. Waktu itu saya ada sesinya, cuman waktu itu saya tidak sempat koordinir ke teman-teman gitu. Jadi kita terlambat kasih tahu beliau gitu. Kenapa harus mulai? Itu dari sana ya, mereka jelaskan tentang alam, kemudian mereka itu satu yang mereka bawa gitu untuk menunjukkan ke anak-anak. Iya, kenapa dong sambal sapi? Aduh, kalau sapi kan anak-anak bisa lihat di mana saja, di kebun orang, di tetangga juga mungkin ada yang pelihara sapi. Pesannya untuk LT, semoga anak-anak menikmati, dan mungkin ada hal-hal yang anak-anak bisa belajar di LT tahun ini, dan semoga kedepannya kita bisa buat acara LT yang betul-betul penguatan nilainya tuh lebih dalam lagi. Kemudian mungkin kita ambil tema yang betul-betul menyentuh anak-anak. Jadi anak-anak tuh tidak pulang kosong, tapi mereka betul-betul bawa nilai baru, hal baru dalam kegiatan LT yang kita buat tahun ini. Oke, itu saja. Thank you. Hai semuanya, perkenalkan saya Mr. Keno. Tahun ini dipercayakan sebagai koordinator leadership training yang ke-10 untuk jenjang SMA dengan tema Nothing is Impossible. Nih, keren toh? Ya, jadi kegiatan leadership training tahun ini kita kolaborasi dengan program P5. Tema yang kita ambil dari P5 itu kearifan lokal, dan kita kolaborasi dengan kegiatan yayasan, tahunan yayasan leadership training. Nothing is impossible dari segi kepemimpinan, apalagi kalau kita punya nilai-nilai rohani, kita percaya bahwa sonde ada sesuatu yang sonde mungkin kalau di dalam Tuhan. Nah, prinsip itu salah satu prinsip kepemimpinan yang baik, betul pikir untuk orang-orang yang punya nilai-nilai rohani lah seperti itu. Kita percaya bahwa Tuhan sudah kasih kita kesempatan, kita akan jadi kepala dan bukan ekor. Dan itu satu kalimat optimis dari Tuhan bahwa kita akan jadi pemimpin. Kalau tokoh-tokoh kepemimpinan dalam Alkitab, semuanya, hampir semua kagumi, dong punya latar belakang sendiri-sendiri. Artinya dasar dari semua itu pasti Tuhan Yesus Kristus. Dia figur kepemimpinan yang paling luar biasa. Mungkin Daud juga luar biasa. Daud di sini bukan Daud Beno ya. Atau Daud Nenohai juga tidak, atau Daud Tiran juga tidak. Dan salah satu kearifan lokal ini juga kita pikir sangat penting, mengingat nilai-nilai lokal dari kita, khususnya
lebih ke NTT itu banyak yang sudah makin hari makin pewarisannya makin berkurang untuk generasi-generasi berikut. Leadership training dengan kearifan lokal dalam nilai kepemimpinan di budaya di kita punya nilai kearifan lokal itu zaman dahulu kepemimpinan dari lokal itu dong hanya selalu percaya bahwa seseorang dia punya kelebihan dan dia punya kesempatan. Dalam artian begini, dalam nilai isinya dulu sistem kepemimpinan itu primus inter pares orang bilang. Jadi dia punya sisi yang orang nilai bahwa dia punya kemampuan, dia punya kelebihan yang bisa dipakai untuk jadi pemimpin. Ini orang percaya dia. Tapi sisi lain ada nilai rohani yang memperkuat dia itu adalah dia percaya bahwa segala sesuatu, dia percaya kalau ada Tuhan pasti dia bisa selesaikan itu. Itu kepemimpinan. Jadi di sisi lain kita lihat bahwa dia punya kemampuan tertentu berdasarkan nilai lokal, tapi diperkuat dengan nilai rohani. Jadi akhirnya karena kita nilai-nilai Kristen, kita punya dominasi nilai Kristen itu, akhirnya kita beta tertarik untuk angkat ini tema seperti itulah. Harapan yang pasti kalau harapan dari generasi muda ya terus belajar baik dari nilai lokal dan juga yang paling mendasar itu nilai rohani. Itu jadi dasar kepemimpinan yang paling kuat. Tapi terpercaya bahwa dari ini kegiatan yang luar biasa akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa masa depan dan juga untuk Tunas Gloria. Oke, thank you.